Masih sama Mas Bo jalan lagi dan masih di perjalananku dari Jogja ke Denpasar dengan Tamijaya Sleeper. Ini video part ketiga. Kalau kalian belum nonton video part 1 dan part 2, aku sarankan kalian nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi di bawah, ada juga di atas itu. Kalian bisa klik linknya di situ. Soalnya biar nyambung. Untuk fasilitas bisnya seperti apa, review lengkapnya ada di video part 1. Kita juga sudah lihat fasilitas yang diberikan oleh Tamijaya nih. Wah, asik-asik. Di video part kedua, kita mulai kemarin dari Ngawi, dari rumah makan Duta 3, di mana para penumpang mendapatkan fasilitas makan di rumah makan Duta 3. Di video part kedua, kita juga mengambil rute yang tidak biasa dilalui, yaitu rute Gumitir, rute Jember. Kalian bisa nonton video part keduanya untuk melihat betapa serunya bis ini meliuk-liuk di lintas Gumitir. Dan sekarang kita masuk video part ketiga ya, dimana di video part 3 masih nggak kalah out of the box-nya karena kita masih harus mengambil rute memutar, tidak lewat jalur selatan Bali yang ada amblesan di sana, belum beres. Jadi kita harus mengambil rute memutar lewat jalur yang sangat eksotis. Ya wis, selamat menikmati. Jam 1:30. Ini udah di pelabuhan Ketapang men. Lancar lewat Gumitir. Infonya kalau lewat utara Baluran masih tersendatnya masih udah nggak di Baluran sih, tapi udah agak ke sini, tapi masih tersendat. Tapi ini lewat Gumitir lancar. Kondisi gelombang yang cukup tinggi, cukup lumayan lah beberapa hari belakangan ini, turut membuat penyeberangan ini sempat tersendat beberapa kali. Apalagi diperparah dengan berkurangnya jumlah kapal yang melayani penyeberangan Selat Bali. Ini imbas dari uji kelayakan yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada kapal-kapal di Selat Bali ya. Jadi lumayan ngaruh tuh. Nah itu juga tuh yang bikin antrian panjang di jalur Pantura.
Putih mulai. Ini ki fokus pani. Ini napa mungkin? Oh. Kita dikasih makan lagi. Lihat dulu wujudnya ya. Makan bro. Nasi ayam, bihun goreng sama lalapan sambal. Nah, kita naik dulu terus makan. Udah masuk kapal dan ini kita posisi bener-bener paling depan. Ini nanti benar-benar keluar paling duluan dari kita. Itu barengan sama eksekutifnya yang berangkat sekitar 1 jam di belakang kita, sama-sama lewat Jember. Sekitar setengah 2 IB tadi masuk pelabuhan, terus nggak lama lah, sekitar jam 2-an kita udah berangkat meninggalkan pelabuhan Ketapang. Ini gelombangnya agak lumayan, ini agak lumayan besar. Ini kita dapat kapalnya Ferry Bontang Express, salah satu kapal bagus dan besar di Selat Bali. Ini aja masih terasa nih goyangnya. Itu di sana itu Pulau Jawa, itu pelabuhan Ketapang dan sekitarnya itu. Nah, ini sekarang kita arah ke depan kapal. Itu di sana itu Pulau Bali, pelabuhan Gilimanuk. Malam ini cuacanya cerah berawan, anginnya besar, gelombangnya juga lumayan. Ini dari tadi mental mentul. Ini kalau lagi di dalam kapal feri gini teman-teman, kita itu sebetulnya nggak boleh ada di dalam kendaraan ya, jadi harus turun dari kendaraan terus naik ke kabin penumpang untuk keamanan. Tuh nih, goyang lah kita.
Keluar dari kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, kita langsung menuju ke arah Denpasar. Biasanya begitu tiba di Simpang Tiga Cekik, kita akan lurus melewati jalur selatan Bali lewat Negara dan seterusnya. Tapi karena amblesan jalan di daerah Bajra itu masih belum beres, sudah diperbaiki tapi belum beres, jadi belum dibuka tuh jalurnya. Alhasil, kita harus muter lewat jalur utara. Di Simpang Tiga Cekik kita belok kiri ke arah kota Singaraja. Ini jalur yang aku udah lama banget gak lewat. Terakhir aku lewat sini dengan bis pariwisata serombongan itu kalau nggak salah sekitar tahun 2010. Wah, itu udah lama banget ya, 2010 loh. Udah 15 tahun lebih. Tapi walaupun muter, jalur ini menjanjikan pemandangan yang luar biasa selepas Singaraja nanti. Ini kita udah belok di Simpang Tiga Cekik arah Singaraja ini. Ini untuk pertama kalinya aku lewat sini setelah berapa tahun ya? 20 tahun. Lupa. Udah lama banget ya pasti.
Karena di sini jalurnya meliuk-liuk, jalurnya seru kalau menurutku dan menantang. Jadi aku minta izin ke kru untuk duduk di depan nih, menikmati dari depan. Karena lagi-lagi kalau naik sleeper bus ya kita cuma bisa lihat samping dan hanya satu sisi ya kan. Nggak bisa lihat ke depan juga, agak susah apalagi ke sebelah kanan. Nah ini kita melewati jalur Singaraja Denpasar via Bedugul. Nah ini jalur wisata banget ini. Biasanya sih memang banyak bis yang lewat jalur ini, tapi bis wisata. Sementara kalau bis akap, jarang-jarang banget. Kalau pas lagi ada kejadian di jalur selatan aja paling. Dan di sini nih kalau yang tidak biasa ya memang harus ekstra hati-hati karena cukup rawan kejadian ya, cukup rawan kecelakaan juga di sepanjang jalur Singaraja Bedugul ini. Selama masa penutupan jalur selatan Bali ini pun dari beberapa hari yang lalu itu sudah banyak kejadian ya, ada beberapa kejadian yang ya insiden-insiden gitulah yang melibatkan bis, melibatkan truk dan segala macamnya. Nggak semua jalur di sini berliku-liku banget. Ada beberapa jalur yang sudah mulai dibuatkan shortcut ya, atau jalur memintasnya. Jadi berasa kayak kita lewat di Gunung Kidul. Tapi beda ya. Di sini sejuk banget hawanya. AC di dalam bis itu dingin, di luar itu juga dingin. Nah ini adalah salah satu shortcut yang sekarang kita lalui. Dulu 15 tahun lalu aku lewat sini ya belum ada ini shortcut gini ya. Masih berliku-liku indahnya.
Di sebelah kanan kita itu jauh di bawah sana itu adalah Danau Buyan, salah satu danau besar di kawasan ini, bertetangga dengan Danau Bratan. Kalau Danau Bratan nanti masih di depan lagi, dan kalau kalian pernah lihat ada pura terkenal, Pura Ulundanu, yang ya pasti terkenal banget lah ya. Itu ada di Danau Bratan. Cuma sayangnya nanti puranya nggak kelihatan. Yang ada di sebelah kiri depan itu adalah Danau Bratan. Yang tadi aku bilang ada Pura Ulundanu yang terkenal itu di Danau Bratan. Wah, jarang-jarang ya naik bis akap lewat sini. Waduh, luar biasa.
Selepas kawasan wisata Bedugul, kita menuruni gunung. Dari sini nanti mengarah ke kota Denpasar. Nah, ini jalannya banyak turunnya, tapi masih tetap berliku-liku dengan berbagai tikungan tajamnya yang luar biasa itu.
Setelah berlikaliku dari Singaraja, sekarang kita sudah masuk wilayah Mengwi ya. Nggak lama lagi kita bakal masuk ke terminal Mengwi untuk penurunan penumpang. Jadi kalau biasanya masuk Mengwi dari barat, kali ini kita masuk Mengwi dari timur atau dari utara sih lebih tepatnya, karena kita dari arah Bedugul. Selamat pagi dari Mengwi. Ini jam setengah 9 pagi. Tadi kita udah masuk terminal Mengwi, Kabupaten Badung. Sebentar lagi kita masuk kota Denpasar. Tadi penurunan penumpang, beberapa penumpang di Mengwi. Jam segini ya sampai Mengwi. Tapi ini mendingan karena semalam kita lewat Jember. Soalnya kalau kita lewat Situbondo kemungkinan bisa lebih parah. Soalnya barusan aku dapat info dari mas taksi temanku yang agen di Ubung itu, katanya beberapa bis itu yang lewat Situbondo sampai sekitar sejam yang lalu itu mereka masih ketahan di Ketapang, teman-teman. Padahal berangkatnya dari Purwokerto Jogja ya masih normal. Jadi lumayan masih panjang juga kayaknya ya. Nah ini kita di sini jam segini nih, setengah 9 kita udah di Mengwi. Bentar lagi masuk kota Denpasar. Nanti mungkin kita turun di garasi Tamisaya. Selamat pagi dari kota Denpasar, dan akhirnya sekarang jam 9:10 kita udah mendarat di garasi PO Tamijaya di kota Denpasar. Hari ini ada 4 unit yang terparkir di sini, padahal biasanya cuma 2-3 unit. Gara-gara kemarin itu keberangkatan yang hari sebelumnya ya, yang 1 hari sebelum aku berangkat itu sampai di Denpasar mereka udah malam, jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi kemarin itu nggak ada keberangkatan dari Denpasar ke Jogja. Hari ini baru ada keberangkatan dari Denpasar ke Jogja. Makanya ini numpuk nih di sini 4 unit nih bisnya nih. Padahal biasanya cuma 2-3 gitu. Perjalanan yang menurutku asik sih, seru. Soalnya lewat jalur-jalur yang nggak biasa dilewati bis rute Jogja Denpasar ya. Semalam lewat Jember, Alas Gumitir. Terus tadi juga kita lewat Singaraja Bedugul. Wah, guys, pengalaman yang hanya terjadi kalau lagi jalur selatan Bali lagi ruwet aja nih. Dan untungnya semalam di pelabuhan Ketapang juga kayaknya sih lancar-lancar aja ya. Ya mungkin tersendat memang ada, tapi nggak seberapa parah. Jadi kita bisa sampai sini agak awal. Ya wis, ini kayaknya cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa menghibur dan semoga bisa jadi informasi. Itu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemarin itu dari Jogja berangkat 2 armada. Ini switch class sama yang eksekutif. Eksekutifnya berangkat sekitar 1 jam di belakang kita. Terus tadi malam udah barengan sejak di kapal. Di pelabuhan udah barengan terus nih sampai sini. Cuma tadi kita ada penurunan Mengwi, dia nggak ada, jadi dia bablas ke garasi. Cukup sampai di sini perjalananku bersama bis Tamijaya Sleeper dari Jogja ke Denpasar. Videonya panjang, banyak ceritanya aku di sini ya. Jadi semoga nggak membosankan ya. Dari Jogja ke Denpasar dengan Tamijaya Sleeper Bus yang menurutku ini sangat-sangat recommended sih. Aku seneng naik Tamijaya Sleeper Bus ini dengan berbagai fasilitas pelayanan yang ditawarkan, yang diberikan untuk penumpang. Dan di perjalanan kali ini memang agak lama
Tapi kalian perlu tahu bahwa normalnya nggak begini ya teman-teman. Normalnya itu biasanya masih agak gelap sudah sampai Denpasar. Tapi kita harus melalui rute yang muter-muter, terpaksa untuk menghindari kemacetan dan amblesan jalan, jadi bisa selama ini. Ya wis, sampai di sini dulu perjalanan kali ini, perjalanan yang cukup seru walaupun lama banget. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.